Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Iftita Sukma dengan NIM L0212111066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses migrasi atau ruwaya pada ikan. Baik, langsung saja pada slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan migrasi atau ruwaya. Migrasi atau ruwaya merupakan pergerakan suatu spesies pada stadium tertentu dalam jumlah yang banyak ke suatu wilayah untuk bereproduksi, mencari makan, serta menemukan wilayah yang tepat dan layak untuk sintasannya. Hewan melakukan migrasi ke daerah-daerah tertentu bertujuan untuk menemukan kondisi yang dibutuhkan oleh fase tertentu dari daur hidupnya. Misalnya pada ikan. Ikan ini melakukan migrasi yaitu untuk penyesuaian, keyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensinya, serta untuk reproduksi pada suatu spesies. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan migrasi pada ikan. Ada dua, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Kedua faktor tersebut sangat berkaitan dengan proses osmoregulasi dan proses metabolisme pada ikan. Faktor internal ini mencakup insting makanan, serta homing atau reproduksi. Insting ini merupakan kemampuan ikan dengan menemukan kembali daerah asal mereka meskipun sebelumnya ikan tersebut menetas dan tumbuh di daerah yang sangat jauh dari tempat asalnya dan belum pernah melewati daerah tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti lunar, temperatur, salinitas, dan arus. Salinitas yaitu ikan cenderung memilih medium atau tempat dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik tubuh mereka masing-masing. Nah, perubahan salinitas ini akan merangsang ikan untuk melakukan migrasi ke tempat yang lebih memiliki salinitas yang sesuai dengan tekanan osmotik tubuhnya. Nah, yang kedua itu fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu ini merupakan faktor yang penting yang merangsang dan menentukan pengkonsentrasian serta pengelompokan ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme, aktivitas gerakan tubuh, dan berfungsi sebagai stimulasi saraf. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis migrasi pada ikan berdasarkan salinitasnya. Yang pertama ada Anadromous. Anadromous ini merupakan ikan yang lahir di air tawar yang kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya di air laut dan akan kembali lagi ke air tawar pada saat akan memijah atau bertelur. Dan yang kedua ada Catadromous. Catadromous ini merupakan kebalikan dari Anadromous, di mana Catadromous adalah ikan yang lahir di air laut, menghabiskan sebagian besar hidupnya di air tawar, dan akan kembali lagi ke air laut untuk bertelur atau memijah. Kemudian Amphidromus. Amphidromus ini merupakan golongan ikan yang secara teratur bermigrasi antara air tawar dan air laut atau secara dua arah, tapi tidak untuk tujuan reproduksi, seperti dalam spesies Anadromous dan Catadromous. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu contoh spesies, yaitu ikan baramundi atau ikan kakap putih dengan nama latin Lates calcarifer. Ikan ini merupakan ikan persiform besar dari famili Latidae yang hidup di perairan pesisir dan perairan tawar di seluruh wilayah Indo-Pasifik Barat, termasuk India, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Tiongkok, Taiwan, Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Baramundi adalah hermaprodit protandri yang awalnya berkembang sebagai jantan pada usia 3-5 tahun dan kemudian menjadi betina pada usia 4-8 tahun. Berdasarkan habitatnya, ikan baramundi termasuk Catadromous, di mana ikan-ikan yang termasuk golongan ini adalah ikan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tawar dan kemudian beruaya ke laut untuk berpijah. Adapun proses migrasi pada ikan baramundi yang pertama dimulai dari pemijahan terjadi di sekitar muara sungai atau teluk laut di awal musim hujan, kemudian terjadi pasang pada saat musim semi yang tinggi yang dapat menyebabkan telur dan larvanya ini terkumpul di rawa-rawa pesisir, dan setelah remaja kemudian akan bermigrasi ke hulu pada akhir musim hujan dengan kira-kira usia 0-1 tahun. Kemudian selanjutnya pada setelah tumbuh menjadi jantan dewasa akan bergerak ke hilir selama musim hujan dengan usia 3-4 tahun. Migrasi ini merupakan aspek yang mendasar dari perkawinan dan reproduksi pada banyak ikan dan merupakan karakteristik migrasi spesies yang harus dipahami dengan baik untuk pengembangan konservasi yang ditargetkan.
Baik, itulah tadi materi mengenai migrasi atau ruwaya pada ikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.